Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya guys ya. Apa itu graphic cardnya? Iya, kita lihat di layar. Oke, di sini saya memiliki graphic card dari GeForce RTX 3060 dari iGame ya, iGame atau Colorful ya. Kebetulan saya dapatkan kardusnya dalam kondisi seperti ini guys. Kardus bagian luarnya guys, sobek guys. Tapi ya gimana lagi ya, saya buka paketnya, kondisinya kardusnya sobek. Jadi ya tidak masalah, yang penting bagian box dalam semuanya aman, termasuk dari unitnya. Ini untuk variannya adalah RTX 3060 12GB GDDR6 dengan fitur NVIDIA Ampere Arts, Ray Tracing, DLSS, kemudian triple fan, kipasnya ini otomatis, dan garansi resmi WPG 3 tahun super panjang guys. Oke, ini untuk bagian sampingnya iGame GeForce RTX 3060 Ultra Wide OC 12GB ya, 12GB memorinya, LV apa itu. Serial numbernya bagian akhir 2423, SN-nya cocok, sudah saya cek di unit. Dan di bagian belakang seperti ini, untuk bagian belakangnya ada lampunya ya. Ya, untuk lebih detailnya kita akan langsung lihat unitnya guys. Sini. Oke, kita keluarkan dulu dari boxnya. Cukup gede guys, ini antara 2 kilo nih, kurang lebih ya, 2 kilo atau 2,5 kilo. Nah, pertama di sini akan ada penutupnya seperti ini, bludru ya, spons bludru. Kemudian yang kedua adalah unitnya, serta ada static bagnya. Oke, kita singkirkan dulu sini, kita fokus ke unitnya guys ya. Kita akan berikan alas bludrunya untuk memegang unitnya. Oke, mantep banget guys. Kalau teman-teman lihat di sini, untuk unit ini bener-bener mantep banget dari build quality dan desainnya, dan warnanya juga bener-bener warna rame ya guys ya, warna-warna yang rame. Ini ada triple fan di sini untuk kipas bagian ujung, bagian tengah lebih kecil daripada ujung-ujungnya. Kemudian untuk warnanya seperti ini ya, ciri khas dari iGame. Kemudian di bagian atas ini harus kita pegang seperti ini, ada tulisan GeForce RTX, dan di bagian sini ada lampu LED iGame yang akan berkedip-kedip ya guys. Untuk lampunya, heatsinknya mantep, tebel banget, ini triple slot. Kemudian membutuhkan 8 pin port tambahan 2 pieces ya. Jadi 8 pin port tambahan 2 pieces itu TDP-nya kurang lebih 170 watt. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, suggested power supply-nya sangat terjangkau, minimal 500 watt, kondisi bagus ya. Kemudian ini untuk portnya sendiri di sini dilengkapi dengan 3 buah DisplayPort dan 1 buah HDMI. Kemudian ada tombol turbo ya, tombol turbo ini tapi saya gunakan normal aja. Oke, ini di bagian depan. Kemudian kita akan lihat di sini untuk bagian exhaust-nya mantep banget, dan bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya itu heatsinknya juga benar-benar tebel, benar-benar pendingin yang handal. Untuk segel masih utuh, kita putar dulu. Untuk segel pabrikannya masih utuh, mantap. Serinya sama 2423 ya. Untuk serial numbernya GeForce RTX 3060 Ultra Wide OC 12G LV. Kemudian garansi panjang banget, Agustus 2021, jadi akan berakhir di bulan September 2024 ya. Mantap banget guys, cukup sangat-sangat panjang ya. Oke, kita akan pasang unitnya dan kita akan langsung tes ya guys ya. Oke, kita akan pindah dulu lokasinya ke sebelah sini. Iya. Kita pasang dulu. Saya akan pasang mic di dada ya, biar ada suara. Oke, ini tadi sudah saya coba untuk tes pertama, itu benar-benar adem banget, mengingat triple fan ya yang digunakan graphic card ini, jadi super adem. Saya pakai time spy itu ya, maksimal ya di 60-an ini guys, 60, 59, 60-an ya time spy ya. Time spy itu benar-benar menguji thermal, dan itu super adem, sangat-sangat adem guys. Oke, ini sudah saya pasang di PCI Express ya, pastikan tidak mengenai kabel SATA dan lain-lain, aman. Kemudian kita pasang 8 pin port tambahan 2 biji ya.
8 pin power tambahan 2 biji. Pastikan PCI Express ya, bukan yang power ya. Oke, wait. Kabel saya sembunyi. Oke, pastikan tulisannya PCI Express seperti ini. Kita pasang dulu 1 biji di sebelah sini, jangan kebalik ya karena ada penguncinya. Kita pasang dulu, ini 8 pin pertama, klek sampai bunyi klek, kemudian 8 pin kedua pasang juga. Sampai bunyi klek, itu tandanya udah mengunci dengan mantap ya. Kita umpetkan dikit kabelnya, tidak mengganggu pandangan. Oke, kita kasih sedikit lighting. Terus kita menggunakan port HDMI ya. Kemudian kita pasang power supply. Kita nyalakan. Aliran arusnya kita paskan dulu tripodnya. Oke, jadi sudah saya pasang dengan support PSU 700 volt dari Cougar CMX 80 Plus dengan 16 pin power tambahan ya, 8 kali 2. Kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Perputarannya sangat-sangat mulus guys. Lampunya juga berkedip-kedip dengan indah. Kita langsung menuju ke display. Kita ke layar ya. Mulus ya, berkedip mulus. Kita lihat display sudah tampil. Kita paskan tripodnya dulu. Pas enter. Kipas sudah idle ya, sebentar guys. Kipas sudah idle, saya tunjukkan dulu. Kipas sudah idle ya, karena kipasnya itu auto fan control. Jadi dia akan idle untuk seri terbaru ini kalau nggak salah di bawah 50 derajat Celcius, dan dia akan berputar saat mencapai 50 derajat Celcius. Saat tes per 19 Mei jam 16 sore ya. Kita tunggu. Jadi pengalaman saya menggunakan triple fan nih, suhunya benar-benar ideal, senyap pastinya. Kipasnya ini benar-benar kipas yang build kualitasnya bagus. Dan saya ngerasa komputer juga anteng sih. Seperti itu. Walaupun triple fan tapi benar-benar sangat mantap ya, nyaman gitu. Oke, kita akan buka MSI Afterburner, sudah terdetek di 32 derajat. Kita buka GPU Z, kemudian kita buka HW Info, dan juga tentunya Steam ya, atau 3D Mark ya. Oke, kita akan lookup dulu dari website. Tadi udah saya set di sini ya, seperti ini sesuai gambar. Suhu prosesor saya di kisaran 40-an. Kemudian suhu graphic card saat ini idle di 35 derajat Celcius ya. Suhu terendah di 33 derajat Celcius, mantul jiwel. Oke, ini masih ada logo dari 3D Mark di sini. Kita akan lihat untuk serinya Nvidia GeForce RTX 3060 Ultra WOC ya. W-nya mungkin wet kali ya. Dengan arsitektur GA106 LHR ya. Kemudian core-nya di sini 358 unified shadernya, dengan subvendor dari Colorful, kodenya 7377510A. Render texture mappingnya 48/112, mantep banget. Berjalan di PCI Express 16x4.0. Kemudian shader di 3584 tadi udah, DirectX 12, tekstur filter rate-nya di 199 GHz, GDDR6 Samsung 12 GB ya guys, dengan bus bit-nya 192 bit dan bandwidth-nya 360 GB per detik. Untuk Nvidia version yang digunakan versi 512.15 di Windows 10 64 bit WHGL. Kemudian untuk GPU clock-nya kita cross check di sini guys. Untuk GPU clock-nya di 1320 MHz, memory clock-nya 1875 MHz, dan bus clock-nya di 177 MHz ya, 1777 MHz. Untuk graphic card ini triple slot ya, triple slot dengan panjang 31 cm, lebarnya 13,2 cm, dan tebalnya itu di 5,6 cm ya, dengan TDP 170 watt maksimal. Suggested power supply-nya ternyata hanya 450 watt, dalam artian power supply bagus ya guys ya. Syukur-syukur 80 plus yang gold
bronze atau apapun itu, intinya PSU yang sehat ya. Outputnya di HDMI 2.1 satu buah, 3 kali DisplayPort 1.4A, konektor powernya 8 kali 2. Mantap jiwa guys, ini benar-benar gahar. Dan kita akan jalankan time spy lagi ya. Tadi di time spy pertama itu hanya mencapai 60-an derajat Celcius, kita akan jalankan penuh untuk di time spy kedua kali ini menggunakan resolusi 1080 full ya. Kita tunggu collecting system info dulu guys. Please wait. Suhu stay di 37-an, kipas masih belum muter. Dan TDP atau power GPU idle itu di 40 watt, minimal 14 watt. Oke, time spy graphic test 1. Kita lihat. Kita tunggu beberapa saat guys. Oke, mulus ya. Di 51 derajat Celcius starting, kipas sudah muter karena saat menyentuh 50 dia akan muter. TDP di 165 watt, RPM di 31% dengan memory clock VGA-nya di 7,5 GHz. Untuk suhu prosesor juga ikut dingin guys, mantapnya di situ guys. Hanya di 40-an, suhu VGA di 50-an. FPS average di angka 55 fps, Direct 3D, Direct 12 ya. Kemudian real FPS-nya di 55-an. Sudah 2000 frame nih, cepet banget, mantap. Kipasnya senyap ya, mantap ya, mulus ya. Kipas mulus senyap. Oke, 58 derajat Celcius. Untuk tes pertama sebagai suhu tertinggi di 59 derajat Celcius. Mantul 71 fps ya. Belum nyentuh 60 guys, 59,2. Jadi belum bisa dibulatkan ke 60. Belum bisa dibulatkan ke 60 derajat Celcius. Lanjut ke graphic test 2. Ini keistimewaan si triple fan ya, dia kinerjanya mantap ya. Tentunya ya, dari sisi pendinginan sih pastinya. Time spy graphic test 2. Oke, 48 derajat Celcius starting ke 54, TDP 168 watt, kipas hanya di 30% ya, 30-an. Untuk lampu RGB juga cetar, kedip-kedip cetar, average FPS di 39 fps. Ini menurut saya untuk 3D Mark paling berat ya, ini di time spy graphic test 2 ya. Suhu di 58 derajat Celcius, mulus ya. Render texture mappingnya benar-benar mulus saat menggunakan 3060, karena space memory GPU-nya juga gede banget, 12 GB. FPS di 60-an ya. Dengan suhu 59 derajat Celcius, belum menyentuh 60 guys. Bisa dilihat di layar, belum menyentuh 60. Kurang satu padahal 60 ya. Tapi ya akhirnya dia menyentuh 60, tapi balik lagi ke 59. Mantap, ini bener-bener bagus banget ini. Dia seperti ray tracingnya ini membantu banget ya. Oke, suhu tertinggi di 60 derajat Celcius ya guys. 61 lah ya kalau di sini ya. 60 fps, suhu tertinggi 61 derajat Celcius, super adem, fix ya. Lanjut tes terakhir ini menggunakan prosesor untuk CPU test. Setelah itu baru kita akan lihat result atau hasil dari performa si game RTX 3060 Ultra Wide ya. Temperatur grafik card sudah turun di 40 derajatan, sedangkan dia kinerja idle-nya di kisaran 10-30%. Clock memorinya hanya 400 MHz. Tadi saat ngeboost di 7,5 GHz, sekarang hanya di 400 MHz saja. Kipas di 30 RPM. Prosesor naik ke 50 derajat ya untuk renderingnya.
di 3,7 GHz speednya. Mantap, mantap, mantap. Dengan average FPS di 18 fps, maksimal 36 fps. Mantap. Xiaomi Soro guys. Graphic card sudah di 30-an, 38 derajat Celcius. Selesai, kita akan lihat resultnya. Di situ suhu tertinggi di 61 derajat Celcius untuk grafik card, suhu terendah 33, dan saat ini sudah turun di 37 derajat Celcius. Kita akan lihat skor dari time spy ya. Grafik skornya di 8600-an, CPU skornya di 3033, kemudian time spy skornya di 6794. Untuk PC saya menggunakan Core i5 690K, average-nya 6965, jadi nggak terpaut jauh dengan average skornya. Kemudian untuk suhu tes pertama, ini suhu tertinggi di 59 derajat Celcius, tes kedua suhu tertinggi di 61 derajat Celcius dan berangsur turun ya. Jos ini, mantap jiwa. Oke, kita akan lihat di hasil dari dua tools yang lainnya ini. Di sini kalau kita lihat untuk RPM kipas di 1600 sebagai RPM tertinggi, GPU Fan 1, GPU Fan 2 yang mendekati 1559, kemudian GPU power di 169 watt maksimal, current sudah 16 watt lagi idle, dan minimal 14 watt ya. Untuk GPU clocknya di 1900-an, memory clocknya di 1800-an, video clocknya di 1600-an, dan efektif clocknya di 1900 MHz kurang lebih ya. Untuk GPU Fan sendiri low, paling low itu minimal di 0% karena dia auto fan control, saat idle di 30%, dan full load di maksimum di 39%. Jadi gapnya nggak terlalu banyak ya. Oke guys, overall untuk performasi grafik card ini benar-benar mantap ya. Jos, mantap jiwa. Kita akan lanjut tes grafik card yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan kita akan lanjut tes grafik card yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.